Baik, sebelum datang kemari, Ibu Gusti Ayu mengirimkan saya kalau beliau dengan salah satu alumni lagi merancang satu buku ya. Ya, menyelesaikan buku curhat. Buku curhat. Coba ditayangin dulu buku curhat. Wow. Akmal Maulana dan Gusti Ayu Dewi. Cerita dari dalam barak militer. Bukan dari katanya. Iya. Ya, ini banyak orang katanya gini. Nah ini nih. Curahan hati anak barak dan ibu asuh. Berdasarkan kisah nyata dari keberhasilan program revolusi pendidikan karakter gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Siapa Akmal, Bu? Salah satu anak peserta barak didik, ya, yang juga ibunya menjadi TKW di Malaysia. Dia ada ayah sambung tiri tapi di Jawa Tengah, nggak berkomunikasi, ya kurang putus komunikasinya. Ya? Ada tapi ya tidak gimana Pak ya. Ini anak sekarang ya nggak apa-apa ya Akmal, maksudnya nggak apa-apa untuk pendidikan. Maaf Pak. It's okay. Tidak ada maksud untuk mengasihani, tapi Mam kagum dengan ketegaran. Ya. Dia kan sendirian Pak sekarang. Sendirian dan ada temannya yang baik gitu ya, yang menerima dia juga nggak tahu harus tinggal di mana gitu. Jadi tidak ada figur ya. Nggak ada figur? Nggak ada. Nggak ada rumah juga? Nggak ada. Nggak ada orang tua juga? Tidak ada di sini orang tua? Tidak di sini ya. Ini termasuk dalam 9 itu ya? Iya. Dia dibarakkan itu apa persoalannya? Dibarakkan lagi. Dia inisiatif mendaftar karena dia menemui jalan buntu untuk bertahan hidup. Apa pekerjaan sehari-harinya dia, Bu? Dia sekolah kan, masih sekolah. SMK. Ya. Dia suka elektro, dia suka filsafat, luar biasa. Dia baca Aristoteles. Mau jadi Rocky Gerung dia? Enggak ya? Enggak. Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu ya. Terus, maaf. Sorry, gue Bang bercanda Rocky. aja. Oke, terus. Maksudnya ya Filsafat. Asyad ya. Dia terpikir sekarang untuk supaya punya penghasilan, dia mau bikin pelang parkir otomatis karena dia menguasai elektronik robotika. Arduino. Dia? SMK. Jadi kalau ditanya siapa dia Akmal. Saya tidak memberikan label. Masa lalunya? Atau kan rata-rata anak-anak yang punya persoalan ya. Persoalan apa dialami di samping profil keluarga yang begitu? Dia terabaikan ya. Terabaikan. Sehingga? Kemudian kalau dalam program ini dia yang mendaftar. Karena dia menemui jalan buntu. Jalan buntu apa itu ada di buku nanti Pak. Wah, nggak boleh di-spill semuanya. Di-spill nanti biar dibaca bukunya gitu. Wow. Supaya nggak apa katanya lagi. Ya. Tapi saya suka nih. Ada di belakang, di cover. Yang saya suka nih, saya baru menemukan ini tadi. Ya. Dia ada Instagram. Biografinya adalah membangun masa depan yang nyetrum. Karena dia suka elektro kan. Membangun masa depan yang nyetrum. Passion in circuits, purpose in innovation. Purpose in? Innovation. Dia ingin membuat inovasi. Keren. Berapa umurnya? 17. Sendirian. Tapi sekarang tidak sendirian. Ibunya juga gak ada HP kan, jadi gak bisa komunikasi juga. Mulia sekali ya. Ya. Masihkah? Saya dengar ada cerita-cerita lain yang sangat touching dari alumni-alumni ya Bu ya. Ada yang mau kembali ke barak ya? Ada yang mau kabur dari rumahnya yang sekarang. Oh, jadi artinya tetap tidak ada perbaikan di rumahnya? Belum. Karena itu PR ya. Cuman yang pasti itu mematahkan stigma bahwa yang disangka di barak itu mereka dilanggar HAM-nya, justru mereka merasa lebih aman di situ. Gitu. Luar biasa ya. Iya.
Ini makanya saya mengatakan inovasi pendidikan ini bisa, saya melihatnya adalah bisa menjadi momentum kebangkitan nasional. Ya. I believe. Momentum kebangkitan nasional untuk membantu anak-anak ini mendapatkan identitas yang sebenarnya, karena yang saya lihat dalam proses ini mereka akhirnya mendapatkan identitas, Pak, gitu, identitas baru. Saya ingat jadi greatest love of all ya. I believe the children our future. Teach them well. Gitu. Sudahkah kita orang tua ini yang kadang-kadang sok tahu dengan segala macam predikatnya, teach them well. Apalagi anak-anak sekarang berbeda banget dengan zaman kita. Kita nggak bisa lagi katanya, itu kan sudah. Satu poin yang saya temukan, kalau kita bicara teaching gitu ya, kadang-kadang mereka nggak butuh pengajaran, Pak. Mereka lebih pintar dari kita kadang-kadang. Mereka butuh kehadiran. Kehadiran, Pak. Yes, itu yang tadi ya. Iya, mereka butuh kehadiran. Apalagi kritik-kritik, nasihat-nasihat dari jauh itu, tanpa hadir gitu ya. Kritik itu menurut saya boleh gitu ya. Karena justru dengan kritik akhirnya kita berbenah kan. Betul, ya. Gitu. Saya baca, kritik-kritiknya saya baca, Pak, semua gitu ya, dan dari kritik tersebut akhirnya memberi saya ide kan. Oh, berarti ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi sebenarnya kritik itu membantu program ini menjadi lebih baik. 100% kritik itu namanya kebencian. 100% pujian itu namanya menjilat, Pak. Jadi ini kadang-kadang dari 100% kritik itu kebencian. Terus 100% pujian itu menjilat, Pak. Itu jilatan. Jadi tidak bisa. Kalau orang memuji terus itu dia pasti sedang menjilat tuh. Itu jilatan. Dan dua-duanya menenggelamkan. Dua-duanya menenggelamkan. Ya kan, jilatan menenggelamkan, kemudian kebencian juga menenggelamkan. Nah, bagaimana supaya bisa flow, bisa silakan kritik balance, tapi yang konstruktif. Kritik yang konstruktif. Tidak perlu lagi katanya. Tidak boleh, tidak perlu lagi berteori-teori. Datanglah. Mari kita bantu inovasi pendidikan karakter ini. Dan saya gembira karena ada beberapa daerah lain juga ingin melakukan hal yang sama. Itu luar biasa, Pak. Bayangkan kalau ini menjadi, kan kekurangan bangsa kita itu di attitude ya, Bu, di akhlak, di karakter. Saya ini dianggap sebagai Mr. Attitude. Saya bilang gak perlu, gak penting kamu cakep, pinter, ahli, tapi attitude-mu minus. Iya. Ya, attitude. Jadi sekolah ini attitude itu adalah karakter, betul ya? Iya. Oke. Wow, Bu. Batch kedua habis Idul Adha. Berapa orang? Itu saya belum dapat informasinya. Dari mana aja? Mungkin pasti yang mengkoordinasikan Disdik ya. Disdik ya. Iya. Ya, jadi senang juga kemarin, bukan lucu juga, saya bilang sama KDM, tuh ada dari kampung gua tuh, ada orang tua nganterin anaknya untuk dimasukin barak, orang Ogan Kompri Gilir, itu kampung saya, Bu. Kalau bisa menjadi model untuk replikasi nasional, Pak, luar biasa. Indonesia Emas tuh udah bukan jargon lagi. Betul. Ya, semoga para pemimpin yang sekarang sedang mendapatkan amanah terketuk. Ya. Oke, jadi udahlah, berhentilah. Saya selalu mengatakan berhentilah kita nyinyir kepada orang yang mau berbuat baik. Orang-orang yang bekerja dengan hati. Kayak hari ini saya dapat tamu satu lagi. Ya, Gusti Ayu Dewi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih. 40 menit sudah kita bicara. Saya percaya banyak hal yang kita bicarakan kali ini, walaupun waktunya tidak panjang, very insightful. Saya pikir ini paling penting loh. Karena anak-anak kita, cucu kita adalah masa depan negara kita, yang konon 2045 harus menjadi tahun emas. Jangan jadi tahun cemas. Siapa pemilik 2045 itu adalah anak-anak kita. We teach them well. Jangan cuman ngomentarin orang yang sudah berbuat baik. Jangan mengomentarin orang yang sudah melakukan. Tidak usah ada faktor apa gitu ya. Mari kita untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan anak-anak kita ke depan, mari kita melakukan sesuatu. Jadi negara yang melaksanakan ide. Satu lagi, Pak, yang saya belum lupa sampaikan. Apa, Bu?
Sebetulnya saya ada komunikasi kok dengan Ibu Ai, Ketua KPAI. Oke. Bahwa beliau juga welcome, maksudnya dengan metode yang tepat gitu. Jadi kadang-kadang mungkin netizen juga Melintir ya. Netizen tuh dengan komen-komennya. Gampang, gitu Ibu ya. datang aja ke sana udah kelar lah. Udah datang lah. Jadi saya percaya bahwa memang komunikasi para pemimpin publik ini kadang-kadang ya begitu deh. Ya, mari kita belajar, saya pun belajar terus. Ya, siap Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya dengar udah mendelay penerbangan ke Bali, enggak ya? Enggak. On schedule Pak. Masih ada waktu. Oke. Itu dia wawancara saya atau ngobrol ya. Ngobrol. Curhat juga lah, ini kan ibunya anak banyak banget anaknya sekarang. Iya. Ibu Gusti Ayudai, seorang grafolog tadi Grafolog. ya. Yang sekarang terlibat ya day by day di pendidikan karakter di Barak ya. Apa Barak tadi? Bangun karakter. Bangun karakter. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya.